ngaji online pagi yang disingkat ngaji yuk. Ngaji online pagi dan mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berkahi kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya karena Al Ustadz sudah datang, ahlan wa sahlan Ustadz eh, yang sudah hadir. Ada Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Hidayah, ada Ustadz Mudhar, ada Ustadz Rimbun Hidayat, ada pembicara kita, ada Ustadz Ahmad Arkom. Alhamdulillah sudah hadir juga beliau. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga terus bergabung dengan eh, ngopi yuk pagi ini. Kita buka dulu dengan membaca basmalah dan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustadz Ahmad sudah siap sepertinya. Baik, karena sudah ditunggu ini Ustadz, kita langsung waktu dan ruang ruang Zoom-nya saya langsung berikan kepada Ustadz Ahmad. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Ustaz Mudhar yang dirahmati Allah, Ustaz Rimbun, Ustadzah yang lain yang juga hadir bersama kita. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Tadinya saya berharap ada di Sumeneb, karena pas juga beberapa hari menyertai keluarga saya di Sumeneb pasca adik saya yang nomor 5 meninggal. Tapi karena istri sakit di Surabaya, beruntung ada teknologi Zoom meeting ini sehingga pertemuan ini tetap bisa kita laksanakan bersama. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja di Sidoarjo kami kehilangan seorang kader kami, ketua kaderisasi ya, Ustadz Syarif Muhtarom, yang semakin mengingatkan kita bahwa begitu banyak kader kita yang menghadap Allah, sebagian lagi berpindah haluan, ya, membuat kita mulai menyadari betapa secara keseluruhan kita harus bersyukur pada Allah karena kita masih bersama komunitas dakwah ini, tetapi sekaligus kita punya tanggung jawab, sekali lagi punya tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita secara personal dan kehidupan secara komunal dakwah kita ini. Pada kesempatan pagi hari ini, tema ini ingin saya kupas atau ingin saya kuliti ya, dari pengalaman-pengalaman personal ya. Saya mengalami tahun-tahun yang penuh kejadian-kejadian luar biasa itu dari tahun 2019 sampai 2021 ini, dari bahkan mungkin dari 2019 ya tepatnya, ketika Allah menakdirkan almarhumah istri saya meninggal 2019. Kemudian pada bulan September atas permintaan anak saya berkeluarga lagi. Setelah itu pada bulan Desember saya menikahkan anak saya dari Ummu Hamas, dari istri saya yang sekarang ini.
Kemudian pada bulan Februari saya menikahkan lagi anak dari Ummu Hamas. Jadi beruntun itu. Kemudian pada bulan Maret 2020 saya menikahkan adik saya, Hanifah itu, teman-teman sebagian tahu. Lalu pada bulan Mei ayah saya meninggal. Kemudian setelah ayah meninggal pada bulan ini, ya, kemudian disusul dengan meninggalnya adik saya. Serentetan kejadian itu saya alami, tetapi sekaligus kemudian membuat saya mengalami ujian, tantangan atau digoncang ya kehidupan saya, dalam pengertian seberapa banyak atau seberapa bertahan saya secara finansial. Artinya pengalaman sekian istri meninggal, saya menikah, kemudian menikahkan 2 anak, menikahkan 1 adik, ayah meninggal, adik menikah, itu secara finansial pasti ini. Itu satu. Yang kedua adalah benar-benar menyedot sekali dan menguji daya tahan spiritual dan emosional saya. Tetapi kemudian saya melihat, mengecek apa yang tetap bisa saya kelola begitu. 2 hal yang mau saya sampaikan di sini, ikhwah dan akhwat fillah. Yang pertama, saya itu alhamdulillah, mungkin sebagian sudah dengar, saya memiliki Akademi Sepak Bola Garuda Timur. Akademi Sepak Bola Garuda Timur ini memiliki direktur teknik, pelatih kepala, seorang mantan pemain nasional. Sekali lagi, seorang mantan pemain nasional yang memenangkan timnas PSSI waktu mengalahkan Thailand 1-0, dan dia yang bikin gol. Yang mau saya sampaikan itu, ya, yang mau saya sampaikan bahwa Akademi Sepak Bola ini saya harus mencarikan uang per bulan minimal 5-7 juta untuk membayar, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan dengan bagus. Yang terakhir ini, yang kedua adalah program pengembangan kapasitas guru-guru pengajar Quran. Di luar dugaan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah itu terkumpul insya Allah sekitar 120 paket wakaf tafsir Al-Azhar. Satu paket itu senilai 1.700.000, harga normalnya 2.700. Dengan kata lain, ada orang, teman-teman yang mempercayakan ke saya sebanyak 120 tafsir Al-Azhar untuk diwakafkan, diberikan kepada guru-guru Al-Quran, dan sudah mulai saya distribusikan sebagian, yang kalau dikalikan secara rupiah berarti 120 kali 1,7 juta. Ya. Angkanya luar biasa sekali itu. Orang percaya, dan kemudian guru-guru penghafal Quran yang saya berikan itu, saya ikat dengan ikatan kewajiban untuk mengikuti pembinaan kapasitas sebagai guru, dengan terlebih dahulu melakukan studi dan telaah terhadap tafsir Al-Azhar itu, dan alhamdulillah sudah semalam pertemuan kedua, kemarin malam pada saat saya pulang dari Sumeneb ke Surabaya itu. Nah, ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai melihat bahwa produktivitas hidup itu harus tetap bisa berjalan, harus tetap bisa kita maksimalkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Oleh karenanya, mohon izin, saya dijadikan co-host ya. Oh ya, minta tolong saya dijadikan co-host dulu, biar saya bisa nge-share materi ya. Sebentar. Sudah
Benar. Sudah, Ustaz. Sudah, Sudah, oke, Ustaz. oke. Baik, baik. Benar. Saya share materi saya dulu. Mudah-mudahan beberapa hal yang ingin saya sampaikan berikut ini memberikan inspirasi buat kita semuanya. Mohon maaf. Nah, ikhwah dan akhwafillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, oleh karenanya, karena produktivitas hidup ini menjadi penting, kita ingin kita ingin dalami dulu mengapa kita perlu memikirkan produktivitas hidup kita ini. Ada beberapa alasan mengapa produktivitas hidup ini harus kita bukan hanya dipikirkan, tetapi kita kelola sebaik mungkin, bahkan kita maksimalkan dari waktu ke waktu. Alasan yang pertama, mengapa produktivitas hidup itu harus kita perhatikan, karena kita ini setiap saat mendapatkan karunia, anugerah, dan nikmat dari Allah yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita membiarkan hidup ini berjalan biasa-biasa saja, itu menandakan kita tidak sepenuhnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya, bukan hanya nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat macam itu, tapi nikmat-nikmat yang spesifik itu, kita punya banyak saudara, punya banyak kolega, punya banyak guru, punya banyak teman dan segala macam yang kalau tidak didaya gunakan akan sangat tidak bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, teman-teman sekalian, mengapa produktivitas hidup ini harus lalu kita tingkatkan? Karena dengan cara meningkatkan produktivitas hidup, kita bisa menjalani hidup itu lebih enak, lebih nyaman. Karena ada yang berubah dari waktu ke waktu, ada yang terus berubah, dan berubahnya itu menjadi lebih banyak, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Kalau suatu saat teman-teman sekalian merasa hidup itu kok bosan, tidak enak, tidak nyaman untuk dijalani, pasti ada sesuatu yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Sering saya sampaikan kalau ketemu teman-teman di Sumeneb, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau matahari di langit itu tidak berubah, tidak bergerak, maka manusia yang menyaksikan matahari yang tidak bergerak itu akan menjadi bosan. Karena tidak ada perubahan. Jadi, produktivitas hidup itu harus kita pahami, kita pelajari, kita tingkatkan, karena dengan memahaminya, dengan mengelolanya, dan mengerahkan agar produktivitas hidup kita naik, hidup ini akan terasa nyaman untuk dijalani. Ya. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga setidak-tidaknya yang harus diinikan adalah kenapa produktivitas hidup itu harus kita tingkatkan, agar memang bobot kebaikan, timbangan kebaikan kita di hadapan pencipta kehidupan kita itu bertambah banyak. Yang dampaknya di dunia itu, kalau kebaikan yang kita kerjakan, kalau kita artikan produktivitas hidup itu adalah hidup yang terus-menerus menghasilkan kebaikan yang diterima oleh Allah, maka seperti firman Allah dalam salah satu ayatnya di surat ke-7 ayat 56, rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Itu di dunia. Di akhirat sudah jelas. Orang yang hidupnya produktif dengan kebaikan demi kebaikan, dia akan mendapatkan surganya. Nah, izinkan saya mengajak antum berpartisipasi terlebih dahulu biar tidak mendengarkan saya ini kan. Ilham, masih bersama saya, Ilham? Yes, Sir. Oke. Saya minta antum mengawal, saya beri waktu teman-teman 3 menit ya untuk mengetik di kolom chat masing-masing ya. Di kolom chat masing-masing silakan diketik apa yang dalam waktu setahun terakhir ini, mohon maaf, apa yang selama masa pandemi ini yang sudah setahun ini teman-teman dapatkan ya, atau hasilkan. Ya, silakan Ilham. Saya ingin mengupload presentasi saya, sembari saya mengupload, Ilham bisa memandu teman-teman untuk menuliskan selama setahun pandemi ini, teman-teman menghasilkan apa produktivitas hidupnya dalam setahun ini. Silakan Ilham. Yes, Sir. Silakan
Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk menuliskan di chat kira-kira eh, apa Ya. produktivitas yang dia selama setahun. Ini produktivitas berarti maksudnya eh, Ya, apa yang dihasilkan kalau ntar nanti aktivitas atau prestasi, Ustaz? dua semuanya, semuanya. Semuanya ya. Ya, urusan akhirat, urusan apa saja lah ya. Baik, baik. Nah, Primbon ini bisnis saya ini berkembang. Ilham menerbitkan buku, oke? Silakan. Monggo yang lain sambil Wah, banyak ini. udah banyak. Lumayan, Ustaz. Ada yang makin melek teknologi, ada yang eh, apa renovasi musola depan rumah. Alhamdulillah. Ada nambah cucu. Dan Tulis ini. Ada yang isolasi mandiri bersama keluarga ada ya. Mi Pak Ifut dan Bu Tuti. Iya. Ya. Yang tanaman sudah diwakili nih, tambah tanaman, seri rezeki. Dengan banyak varian. Lapangan kerja, mencipta lapangan kerja untuk anak baru lulus kuliah. Alhamdulillah. Sudah semuanya? Alham. Eh, belum semuanya nih yang isi. Saya ingin berikan satu apa namanya video ke antum. Ya, Kemarin pas saya ngajar teman-teman di mana Kalimantan sempat saya setel ya. Saya ya, ya. ambilkan dari presentasi saya. Mudah-mudahan nanti bisa ini sambil menulis antum menulis semuanya. Saya ingin putarkan video ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat antum. Amin. Ya, oke.
Oke, coba silakan disimak video ini. Bisa dilihat ya videonya? Bisa, Zat. Suaranya mungkin Ada tulisannya di bawah, yang penting itu. oke. Loh, mohon maaf. Terulangi lagi. Just as importantly, a lot of people are scared for their wallets and their money. So what is going to happen? Here is my best guess. Money. There will be a lot less of it. So save it. Don't spend money on anything you don't need. Don't buy Starbucks coffee. Don't buy a car. Don't buy the stock market. It's gonna crash. Don't even buy that H&M t-shirt or that extra suit you don't need, because weddings won't be back for a while. Many jobs are simply not coming back. Waiters, tour guides, hospitality industry. It's gonna take at least 2 years to get the same number of jobs back. So in this free time, you must spend it on education. Get a skill that can make money fast. As a business myself, I'm still looking for people with internet skills, people who know how to edit videos, people who know how to run Facebook ads, build websites, create a sales funnel, people with an idea. Ya, Alhamdulillah. Baik, saya sengaja memutar video tadi, video yang baru beredar minggu ini yang menegaskan bahwa salah satu keahlian yang harus dikembangkan dalam situasi seperti sekarang adalah keahlian di bidang digital yang bisa menghubungkan, mengkomunikasikan banyak hal. Oleh karenanya, ikhwah dan akhwat-fillah rahmatullah, penghambat produktivitas kita yang pertama yang harus kita sadari datang dari tradisi belajar yang tidak terbangun dengan bagus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tradisi belajar yang tidak terbangun dengan bagus, oleh karena kita tidak bisa memiliki penguasaan ilmu, keahlian, dan berbagai hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, dalam 2 tahun ke depan, berdasarkan pengamatan tadi, kalau kita ingin bisa bertahan, produktivitas hidup kita bertambah bagus, maka keahlian kita harus kita kembangkan, harus kita perbaiki, harus kita cari berbagai hal, terutama yang berbasis dan mengandalkan ilmu-ilmu atau keahlian-keahlian online dan segala macam. Itu pesannya. Tetapi tentu saja sebagai seorang yang sangat mengerti agama, sebagai seorang yang sangat memahami Islam, ilmu saja, teknologi saja yang dikuasai tidak akan sangat membantu kalau kita tidak membantunya dengan hal-hal yang lain. Ilham, bisa dibacakan apa yang sudah ditulis oleh Ikhwah mulai tadi? Silakan Ilham. Bacakan pertama yang produktivitas. Alhamdulillah bisa mulai usaha meskipun kecil-kecilan. Terus alhamdulillah jualan online kemudian banyak menghasilkan karya dan buku. Kemudian ada ini berkembang nih Pak Pun tadi. Terus menerbitkan buku, dapat merenovasi musola. Terus waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak.
jualan online, penilaian online. Ini ya, terus makin melek teknologi, kemudian alhamdulillah tambah semangat mengikuti pelatihan daring dan ikut grup murojaah online. Yang jualan Ya, online, terus kemudian bisa isoman, ya isman, saya potong dulu ya, ya. Ilham. Jadi kita biar obrolan ini tidak apa, tidak satu arah saja. Teman-teman silahkan menulis di kolom chat lagi berdasarkan video tadi yang saya putar ya. Kira-kira apa yang terbayang dan apa yang menjadi rencana teman-teman ke depan dalam 2 tahun ke depan? Apa saja yang mau diinginkan? Suara saya terdengar jelas ya, Ilham ya? Saya terdengar jelas, Sat. Oke, oke. Baik, baik. Monggo silakan. Saya beri waktu 2 menit lagi. Apa Ada saja yang yang teman-teman lakukan dalam 2 tahun ke depan dalam kaitannya produktivitas hidup berdasarkan buat bahwa 2 tahun ke depan itu uang semakin sedikit, tetapi pekerjaan sangat mengandalkan keahlian-keahlian di bidang uh, uh, apa namanya teknologi komunikasi dan online. Silakan, Ilham. Silakan Ilham, dipandu dulu Ilham. Halo, Ilham. silakan yang mengisikan untuk rencana di silakan. Halo. Ya. Hari ini Saudara sekalian silakan. penggalian donatur sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Sebanyak-banyaknya. Salam menambah donatur online untuk musola. Lagu.
berlalu sudah ini Ustaz. Baik. Sudah? Ya. Ya, apa yang tadi suara saya tidak terputus ya, Ilham ya? Belum semua. Yang Ustadz Ahmad jelas. Jelas ya? Jelas, Ustadz. Oke. Iya, karena di Oke, baik. Yang Ustadz Ilham putus-putus suaranya. Baik. Nah, jadi Malah yang saya yang putus-putus. Baik. ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Silakan. kunci produktivitas hidup ke depan adalah bagaimana kita memiliki tradisi belajar yang bagus, ya, membaca buku, memanfaatkan sumber-sumber belajar online, kemudian mendayagunakan akses yang tanpa batas sekarang ke berbagai macam sumber-sumber belajar agar kita ini lebih punya keahlian dan kemampuan baru. Itu yang harus diinginkan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa ada lima fungsi dari alat komunikasi kita, ya, baik itu laptop maupun handphone. Pertama, alat komunikasi kita itu punya fungsi informatif, ya, artinya maksimalkan handphone, laptop itu untuk benar-benar menggali informasi sebanyak mungkin agar kita bisa lebih menyadari situasi-situasi, potensi, peluang yang ada di sekitar kita itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa alat komunikasi yang kita miliki, mau handphone, laptop, dan segala macam itu punya fungsi komunikasi. Dalam kaitan ini, Ustadz Muzhar sempat menulis di kolom chat ini ingin menambah donatur baru, ya. Apalagi ingin membuka SMA Pak Salam, ingin menambah donatur bagi musolanya dan segala macam. Maka maksimalkan betul handphone yang kita miliki ini, benda ini, untuk membangun komunikasi dan mengkomunikasikan banyak hal ke berbagai pihak. Saya kaget, ya, selama 1 bulan itu dipercaya teman-teman itu dari Jakarta, dari banyak tempat untuk mengelola 120 paket tafsir Al-Azhar yang nilainya hampir 150 juta itu. Terasa itu berkahnya komunikasi. Nah, yang ketiga, alat komunikasi kita, handphone dan laptop dan segala macam itu harus memiliki fungsi yang ketiga, fungsi edukasi atau fungsi edukatif. Ini bagian pentingnya. Bagaimana benda yang sehari-hari membuat kita ini bisa chat, nelpon, dan segala macam, harus membuat kita ini menjadi semakin maju, terdidik, ya, teredukasi dengan baik pada aspek intelektual, pada aspek emosional, aspek spiritual, dan segala macam. Memastikan agar benda yang seringkali kita khawatiri harus kita daya gunakan untuk benar-benar memajukan kehidupan kita. Nah, yang keempat, benda yang kita miliki, handphone maupun laptop dan segala macam, itu harus memiliki fungsi produksi. Harus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan benar-benar harus didaya gunakan secara optimal dan maksimal. Ya. Nah, baru yang kelima, fungsi rekreasi. Ya, sehingga kalaulah kita ingin mendapatkan hiburan tanpa harus keluar rumah, memang handphone, laptop bisa menjadi sesuatu yang berharga. Sekarang ini kalau ingin menonton serial kepahlawanan Islam, ada serial kepahlawanan Islam dari Turki yang sudah berbahasa Indonesia, ada subtitle bahasa Indonesia yang bisa kita tonton tanpa perlu mengeluarkan uang banyak-banyak untuk rekreasi. Kalau teman-teman suka nonton
film-film kepemimpinan, kepahlawanan itu akan sangat membantu. Oke, baik. Nah, itu yang pertama ya, teman sekalian, bahwa produktivitas hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh tradisi oleh tradisi belajar kita. Semakin kita bagus dalam belajar, ya, mencari dan mempelajari sesuatu yang baru, maka kita akan menjadi orang yang bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan saat-saat normal. Nah, yang kedua, hal yang kedua yang mempengaruhi produktivitas hidup, dan oleh karenanya kita harus waspada jangan sampai tidak terkelola. Kalau judul kita adalah waspadai penghambat produktif hidup kita, maka jangan sampai tradisi belajar kita jadi jelek. Teman-teman hanya belajar dan melalui WA saja, ya, tidak mau baca buku dan segala macam, itu berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan WA, tidak mau baca buku seperti ini ya, tidak mau baca referensi yang banyak, mengandalkan WA saja, memang produktivitas hidup kita tidak bisa diandalkan. Dan yang kedua teman-teman sekalian, yang harus kita maksimalkan agar produktivitas hidup kita meningkat, dan sekaligus harus kita waspadai agar produktivitas hidup kita tidak turun adalah etos kerja. Ya, etos kerja harian kita harus kita waspadai. Etos kerja kita harus kita perbaiki sehingga menjadi jauh lebih unggul. Etos kerja itu didefinisikan, kalau kita definisikan secara sederhana, adalah kemampuan kita bekerja dengan mendayagunakan secara maksimal, sekali lagi, kemampuan kita bekerja dengan mendayagunakan secara maksimal tenaga, waktu, pikiran, sekali lagi, tenaga, waktu, pikiran, dan uang yang kita miliki agar bisa menghasilkan banyak hal dalam kehidupan kita itu. Ya. Saya ingin teman-teman mengomentari, ada sebuah istilah dalam sosiologi, salah satu ilmu yang saya tekuni, namanya trivialism. Trivialism itu adalah kebiasaan seseorang atau banyak orang yang menghabiskan sumber dayanya, menghabiskan waktunya, tenaganya, uangnya, kemudian pikirannya untuk hal-hal yang sekedar menghibur, sekali lagi sekedar menghibur, tetapi tidak bernilai memajukan hidupnya. Saya mau nanya ke Mas Ilham, banyak nggak kebiasaan trivialism itu? Orang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikiran, dan uangnya untuk hal-hal yang bernilai memajukan hidupnya. Banyak atau sedikit, Mas Ilham? Banyak, Ustaz. Nah, ya. Ya, sangat banyak. Dan orang akhirnya sadar hidupnya tidak mengalami kemajuan apa-apa karena dia menggunakan sumber daya hal-hal yang tidak menghibur. Nah, oleh karenanya teman-teman harus waspada. Etos kerja harian kita, kemampuan kita mendayagunakan waktu, pikiran, uang, kemudian tenaga, dan segala sumber daya kita untuk hal-hal yang bernilai memajukan kita dan produktif, itu harus kita kelola dengan bagus. Jadi kalau punya WA, jangan sekedar berbalas WA. Ya. Kalau punya Facebook, jangan hanya sekedar baca Facebook. Punya Instagram, jangan hanya sekedar melihat film di Instagram, jangan. Tapi bagaimana semuanya itu bisa digunakan hal-hal yang bersifat edukatif dan produktif. Nah, etos kerjanya, cara kerja yang dibutuhkan agar kita menjadi lebih terdidik dan lebih produktif itu harus kita kelola dengan bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah yang harus kita waspadai dan sekaligus harus kita kelola dengan bagus adalah mengelola interaksi kita dengan berbagai pihak lain. Ya. Apalah namanya, mengelola setiap interaksi kita dengan orang lain, karena kalau kita kelola interaksi kita dengan orang lain itu, ya, maka mereka itu akan menjadi mereka itu akan menjadi sumber daya yang bisa diandalkan pada saat kita membutuhkan. Ini pengalaman personal saya. Mas Ilham atau teman-teman yang lain mungkin kalau pernah ke Surabaya pasti tahu lab Pramita ya. Ada lab Prodia, ada lab Pramita, ada Parahita. Pasti tahu itu yang pernah ke Surabaya. Nah, pemiliknya itu
pemiliknya itu sering meminta saya untuk belajar agama lah gampangannya. Tapi waktu itu saya bilang kepada beliau, Pak, saya ingin agar kalau saya datang ke sini berbicara, belajar agama, saya jangan dibayar apa-apa. Jangan dibayar apa. Saya hanya minta agar kegiatan-kegiatan dan program-program dakwah saya itu didukung dan dibantu. Itu komitmen saya. Benar ternyata kira-kira 3 pekan yang lalu saya berniat membuat program wakaf tafsir Al-Azhar, butuh 20 paket tafsir Al-Azhar senilai hampir 25 juta. Beliau langsung mau nyumbang senilai 16 juta. Ya. Dan setelah itu terus bergulir, mau memberikan wakaf berupa mushaf, setelah memberikan wakaf berupa tafsir Al-Azhar. Nah, oleh karenanya, setiap interaksi kita dengan teman, dengan ayah, dengan ibu, dengan alumni, dengan siapapun, jagalah agar interaksi kita itu pada akhirnya itu bermanfaat buat kita berdua dengan mereka bersama, dan akan mendukung semua kerja, program, dan proyek kebaikan yang kita miliki. Jadi rugi kalau dalam 3 hari ke depan kita ketemu 30 orang itu semuanya sama sekali tidak respect, tidak menghormati kita, tidak mau membantu kita, bahkan kita disebut-sebut, disampaikan kepada orang lain orang yang tidak bagus, negatif, dan segala macam. Itu Mas Ilham 3 hal ya. Saya mau menyampaikan 2 hal lagi nanti, karena 2 hal yang mau saya sampaikan terakhir ini sangat berpengaruh sekali. Kalau 3 hal kita punya di depan, tapi 2 hal yang terakhir ini tidak kita miliki, ya kita kemungkinan akan hanya mendapatkan keuntungan yang bersifat material saja. Begitu. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Baik, alhamdulillah. 2 hal sudah disampaikan, masih ada 2 hal lagi, Ustaz. Masih. Tadi pembahasannya adalah tentang pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin, dan yang kedua memiliki yang lebih baik. Mau dilanjut atau kita ngobrol dulu. Pertanyaan, Ustaz? Ngobrol dulu. Ya. Ini banyak yang ditulis oleh teman-teman, bisa dibaca. Ini ada beberapa hal yang ditulis. Ini ada beberapa hal yang ditulis. Pertanyaannya terkait dengan rencana 2 tahun ke depan. Sebagian besar tentang banyak ini. Digital marketing, ada bikin riset, kemudian pelatihan online, menghemat pengeluaran dengan belajar menanam sayur. Ini program ketahanan pangan ini dari keluarga ini. Kemudian ada lagi terkait dengan ingin melek teknologi untuk bikin konten bermanfaat. Ya. Ini Ustadz dan Ustazah di FDT atau FDT udah punya YouTube kayaknya, udah punya YouTube. Jadi kalau di YouTube itu kan nanti bisa dimonetasi ya, diuangkan dengan cara memang jumlah subscribe harus melewati angka 1000 ya, 1000 lebih. Itu harus diinikan. Teman-teman pasti tahu itu masalah itu ya. Saya mengirim materi dalam bentuk Word ke Mas Rimbun. Mungkin oleh Mas Rimbun bisa bisa di share ke teman-teman yang lain ya, tulisan saya.
waspadai. Ada yang lain? Bikin pelatihan, minta pelatihan online, Set. Boleh. Kalau Bisnis online. apa namanya? Ya, sebenarnya yang berkaitan dengan bisnis online, produktif itu nanti bisa kita bicarakan ya, Pak. Mungkin pada ngopi yuk berikutnya ya. Bisa. Nah, ini penting. Ya. Jangan di saat-saat alat komunikasi itu membuat kita semakin mudah, tapi produktivitas hidup kita tambah turun. Sementara biaya untuk beli pulsa, ganti handphone, ya, bayar wifi, membengkak, cuma produktivitas hidup kita tidak naik secara signifikan. Ya. Silakan, kalau ada yang lain. Bagus kalau ada yang berbagi pengalaman mungkin. Silakan. Ada dari peserta atau ikhwas kalian yang mau terkait dengan perjuangannya selama pandemi. Silakan acungkan tangan Bisa jika ada. menulis sih, nggak perlu apa namanya, nggak perlu nulis itu lebih nyaman mungkin bisa dibaca. Ya. Baik. Ada sambil saya sampaikan ya, jadi ada yang harus diwaspadai dan sekaligus dikelola yang keempat yang akan mempengaruhi produktivitas hidup kita. Kita yang ketiga tadi punya ilmu menguasai apa saja, kemudian atas kerjanya hebat, bisa punya relasi dengan siapa, tapi tradisi kehidupan ibadah kita jelek, ya maka yang nomor 1, 2, 3 itu hanya tertuju pada hal-hal yang cenderung negatif dan ngerusak kehidupan kita dan orang lain. Nah, tradisi ini relasi yang kita punya itu tertuju pada hal-hal yang berguna dan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga tradisi kehidupan ibadah yang bagus ya, harus betul-betul kita jaga. Sholat 5 waktu yang sangat harus kita waspadai. Mohon maaf, harus kita waspadai adalah rasa puas diri yang tidak boleh ada pada kita itu. Jadi jangan sampai kita kejebak dalam rasa puas, lalu kemudian kita tidak mau terus belajar, tidak mau terus memperbaiki etos kerja kita, tidak mau terus memperbaiki cara kita berinteraksi dengan orang lain. Juga yang paling fundamental, kita tidak mau memperbaiki kebiasaan dan tradisi kehidupan ibadah kita yang harusnya lebih baik dari waktu ke waktu, lebih berkualitas dan lebih konsisten. Itu Mas Ilham. Ini ada pertanyaan, Zat. Boleh ya, Zat? Boleh, silakan. Beliau bertanya, kira-kira bagaimana sebenarnya bagi waktunya? Nah, membagi waktu untuk produktivitas yang menghasilkan tadi dengan belajar ilmu, Zat. Ya, pertama, orang untuk produktif sebenarnya, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, banyak, dan berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain, itu membutuhkan sumber daya yang kuat dalam dirinya. Nah, oleh karenanya secara spiritual, orang harus kuat ya, dan ibadah harus menjadi fondasinya. Kalau kehidupan ibadah kita jaga dengan baik, maka kita akan kuat, semangat, ya, sabar, ulet, optimis, ya, kemudian mau bekerja keras, punya daya tahan, dan segala macam. Hal itu disebabkan karena rohani kita dikuatkan oleh Allah dengan ibadah kita kepadanya itu. Nah, itu bagian pertamanya. Dan oleh karenanya,
bekerjalah, belajarlah berdasarkan waktu-waktu ibadah yang kita patuhi. Jangan kebalik. Waktu ibadah itu justru kalah oleh kesibukan-kesibukan belajar. Baliklah, waktu-waktu belajar dan kemudian bekerja harus berada di belakang waktu-waktu ibadah yang membuat kita punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini tenaga fisik kita tidak terlalu habis ya, seperti 20 tahun yang lalu. Kalau mau belajar harus naik sepeda motor, naik kendaraan umum, dan sekarang mengandalkan teknologi yang memungkinkan kita bisa belajar dengan cepat, tenaga kita relatif tidak bisa cepat habis. Ya. Itu yang fundamental. Nah, tentu yang kedua adalah punya kreativitas dalam belajar. Punya kreativitas dan belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang kita miliki. Itu yang penting untuk diinikan. Ini pengalaman personal ya Mas Ilham ya. Selama setahun terakhir ini, di awal 2 bulan pertama, 2 bulan 3 bulan pertama, sebagai seorang yang kerjanya mengajar di kelas training, saya ini sekali. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah membukakan jalan. Sekarang ini khusus mengajar saja, mengajar kepala sekolah, mengajar guru-guru. Saya secara reguler mengajar di 4 sekolah di 4 kota yang berbeda ya. Ada Surabaya, ada Gresik, ada Balikpapan. Ada itu. Dengan online ya, dengan online. Nggak perlu terbang ya, Ustaz? Nggak perlu terbang. Kalau bahasanya adik saya, enak kakak, duduk-duduk dapat uang katanya. Dia nyindir gitu. Alhamdulillah. Itu bisa diinikan, bisa dimaksimalkan. Jadi jangan sampai teknologi yang membuat kita bisa belajar, membaca, melihat apa saja, kita sendiri tidak jadi maju ya. Hanya menikmatinya sebagai hiburan saja. Jangan sampai begitu. Rugi kita. Benar-benar rugi. Silakan Ilham. Ya. Baik, ada lagi yang kalau ingin bertanya silahkan chat mau direct atau langsung umum, bisa langsung di ini ke Ustaz. Silakan. Ya sekalian. Baik, assalamualaikum. Oh, baik. Ilham. Ya. Ahlan. Iya. Mohon maaf ini sekedar sharing pengalaman juga, dan sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom. Pengalamannya luar biasa, dan ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berupaya bisa mendapatkan hal-hal positif di masa pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah, dari pengalaman pribadi saya, ya mohon maaf ini hanya sekedar sharing, tidak mau menjumlahkan mau mengambil hikmah saja dari pengalaman. Ketika musola depan rumah itu suaranya enggak. Videonya salam. Jatuh gentingnya dari atas ketika saat sholat isya, hujan, dan prinsip pada diri saya untuk segera memperbaiki musola itu. Dengan adanya tekanan seperti itu pada diri saya, sehingga saya harus bekerja keras bagaimana agar musola ini bisa segera ditempati dengan bagus dan layak. Saya terus terang ketika masuk musola, khawatir takut kejatuhan genting yang berikutnya. Jadi betul sekali. Hanya pengalaman yang Ustadz Ahmad Arkom sampaikan itu, satu harus kerja keras, kemudian memohon kepada Allah, dan yang terpenting sebenarnya harapan kita bukan kepada manusia. Ini pengalaman saya pernah kecewa berat ketika
saya berharap pada seseorang yang menurut saya itu orang itu kalau hanya urusan musola satu kali insya Allah sudah selesai. Menurut saya begitu. Tetapi ternyata setelah usaha memang untuk menemui orang sekelas beliau itu tidak bisa langsung bertemu, harus melalui tahapan-tahapan, termasuk ajudannya. Ternyata 3 kali menghadap tidak ditemui dan hanya menghadap ajudan, dan itu pun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi timbul kekecewaan karena rasa saya berharap sangat besar kepada itu, ternyata hasilnya Tidak sebanyak ya yang tidak bisa diharapkan, tidak bisa berharap banyak. Saya kemudian berpikir ini kesalahan saya ketika berharap kepada seseorang yang menurut saya itu kemampuannya luar biasa, dan kalau hanya masalah renovasi itu masalah kecil. Sehingga saya berubah haluan. Iya, saya salah. Astagfirullahaladzim. Kok mengharap kepada manusia yang anggap punya hotelnya begini. Kok kemudian begitu ada jawaban begini, saya lemes. Seolah-olah tidak mau berusaha kembali. Tetapi saya berharap, iya, betul katanya Ustadz Ahmad, ibadah kita harus kita tingkatkan, hubungan kita dengan Allah harus. Dan mengharap kepada Allah. Ternyata dengan seperti itu, tidak lama dari itu, setelah pikiran saya berubah, harapannya hanya kepada Allah, dan saya harus memulai dari diri saya. Kemudian berusaha dalam hitungan, anggap 24 jam lah, kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa di luar dugaan saya, subhanallah. Kemudian saya berusaha, tidak hanya sampai di situ, kemudian berusaha dengan komunikasi, memanfaatkan komunikasi online dengan teman-teman alumni SMA yang ada di luar dari Madura ini. Dan alhamdulillah saya nge-share foto dan kemudian ia menginformasikan informasi ini. Alhamdulillah mendapat tanggapan positif. Dan alhamdulillah insya Allah ini hanya tinggal menunggu waktu. Insya Allah hanya menunggu tukang bekerja, dan target saya mudah-mudahan bulan Ramadan lah, puasa atau sebelum bulan puasa, harapannya sudah bisa ditempati dan sudah selesai. Itu hanya sekedar tambahan masukan, Ustaz. Baik, luar biasa. Bahwa betul hubungan kita dengan Allah tetap harus kita tingkatkan. Perasaan positif kita harapannya hanya kepada Allah yang bisa menolong kepada sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah. Salam. Ustaz, ada ini karena waktunya udah lewat, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, mungkin bisa boleh ya? Ini silakan. Bagaimana caranya agar bisa produktif dengan kesibukan sebagai wanita karir dan jumlah anak yang masih kecil-kecil? Sedangkan kita harus bisa tetap komitmen terhadap pekerjaan dan perhatian bagi keluarga. Nah, ini agak nyambung juga, Ustaz. Yang kedua mungkin bisa sekaligus. Apakah ada tips agar memanfaatkan waktu dengan baik dalam bermedsos? Dalam medsos ya? Ya, supaya nggak ikutan dalam obrolan yang tidak bermanfaat. Juga aplikasi yang membuat kita terus-terusan update gitu. Misalnya game, baca novel, nah ini atau utamanya membalas obrolan yang kurang bermanfaat. Itu tipsnya supaya tetap fokus gitu sama diri kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terhadap pertanyaan pertama dan kedua sekaligus, saya ingin mengingatkan saya dan teman-teman semuanya pada doa yang selalu kita baca setiap sholat dan harusnya menjadi pengingat kita untuk terus maju dan berkembang, yaitu wajibuni warfa'ni warzuqni. Wajibuni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, sempurnakan apa yang kurang dalam diri saya, lalu angkatlah derajat saya dan berilah saya rezeki. Kalau kita ingat ini terus, maka kita akan selalu sadar bahwa kita ini ingin menjadi orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Itu prinsipnya ya. Jadi oleh karenanya dalam saat-saat sibuk,
semua kita mau karir, mau tidak, mau di mana saja harus sadar bahwa kita sendiri yang minta ingin terus memperbaiki diri dengan mengatakan wajibuni, menyempurnakan apa yang kurang dan memperbaiki diri. Untuk apa? Agar kita bisa dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu harus nempel di kita, dan konsekuensi dari kesadaran ini nempel di memori kita, maka kita akan mau beribadah dengan baik, karena ibadah itu akan membuat kita mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan yang kedua, kita akan mau meluangkan waktu untuk belajar, karena memang kita sendiri bilang wajibuni, ya Allah, perbaiki, sempurnakan apa yang kurang dalam hidup saya, lalu angkatlah derajat saya. Kalau itu kemauannya, kalau itu kesadarannya, insya Allah kita tidak akan terlalu menyalahkan kesibukan dan segala macam, karena memang kita mau terus berubah menjadi lebih sempurna dan mau naik derajat. Maka kesibukan apapun tidak akan membuat kita itu menjadi kurang perhatian pada proses peningkatan diri. Termasuk di media sosial ya. Kalau media sosial itu kita pahami sebagai media untuk memajukan kita, meningkatkan produktivitas kita, maka kita tidak akan membiarkan media sosial itu mengendalikan kita, tetapi sebaliknya kitalah yang mengendalikan media sosial itu. Gitu, Ilham. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, karena waktunya tinggal 1 menit lagi ini, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin nanti pertanyaan kita bisa langsung. Saya ingin menutup 1 menit ini, walaupun saya mungkin butuh 3 menit ya. Oh, gak apa-apa, Ustaz. Ada kitab Latahzan yang karya ulama lain. Ada Latahzan karyanya Dr. Aid Al-Qani, ada yang kedua kitab Latahzan karya Syekh Muhammad Abdul Atiq Bukhairi. Nah, dalam kitab Latahzan yang berjudul Latahzan Inna Ma'al Usri Yusra, jangan bersedih, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, itu ada dialog antara orang yang sedang susah ekonominya dengan salafus saleh kita. Salafus saleh kita ini, ulama kita mengatakan, apa engkau mau engkau ini menjadi orang yang buta dan engkau diberi ganti 10.000 dirham. Orang ini bilang, saya tidak mau buta, saya ingin tetap melihat, saya tidak mau dengan uang 10.000 dirham. Yang kedua, apa engkau mau menjadi orang yang tidak bisa berbicara, tapi engkau diberi ganti 10.000 dirham. Dia bilang, saya tidak mau menjadi bisu, saya ingin tetap bisa berbicara daripada punya uang 10.000 dirham. Pertanyaan yang ketiga dan yang keempat sekaligus, apa engkau mau menjadi orang yang buntung tanganmu dan buntung kakimu, masing-masing tanganmu diganti 10.000 dirham, kakimu 10.000 dirham. Dia bilang, saya tidak mau, saya ingin menjadi orang yang normal. Lalu terakhir, salafus saleh kita bilang gini, apa engkau mau menjadi orang yang gila, pikiranmu tidak berfungsi, dan engkau diberi ganti rugi 10.000 dirham. Dia bilang, saya tidak mau. Lalu salafus saleh kita mengatakan, apa engkau tidak malu kepada Allah? Apa engkau tidak malu kepada Allah? Engkau mengeluhkan kesulitan ekonomimu, sementara pada dirimu ada 50.000 dirham, kata dia. Pada dirimu ada 50.000 dirham. Mata, lisan, tangan, kaki, dan otak ya. 50.000 dirham itu kalau dikonversi menjadi 199 juta rupiah. Jadi salafus saleh kita ini mengingatkan, kenapa harus mengeluh sementara dalam diri kita ada karunia Allah yang luar biasa yang kalau didaya gunakan, seperti yang Pak Salam tadi sampaikan, insya Allah akan menyebabkan kita mendapatkan ide dari Allah, kreativitas, dan sumber-sumber jalan keluar baru yang memungkinkan kita keluar dari krisis. Itu saja Mas Ilham yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah ikut ngopi bareng bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali nih yang dapat dari tadi. Mudah-mudahan bisa langsung kita praktekkan ini, langsung merenung, jadi muhasabah, supaya masing-masing diri kita terus bisa tumbuh produk ini Rabbal Alamin. Nah, baik, karena waktunya sudah siap, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca. Halo. Ya, Zat. Foto bareng itu loh, foto apa namanya? Pakai screenshot itu loh, dibuka dulu ininya. Semua
Ada Baik, kan yang kita kan begitu kan? ya, kameranya dibuka semua. Ya, kameranya dibuka dulu biar Ya, apa namanya? ini. Ketahuan, difoto baru kita bubaran gitu. Ya, ada 2 sesi. Ustaz, silahkan dibuka masing-masing. Tolong senyumnya yang lebar, ya, biar pakai coba. Jangan lebar-lebar kalau lagi. Ya, yang belum suruh aktif. Ya, silahkan. Yang belum ada. Baik, saya hitungan 3 ya. 1 untuk sesi pertama. Jadi, tahan dulu. 1, 2, 3. Ya, baik berikutnya. Bentar. Ya, 1 lagi. 1, 2, 3. Nah, baik. Alhamdulillah. Kita sudah dapat Quran semua baik, Ustaz. teman Narkom sekali jazakumullah khairan di kasih satu di Ahmad Taufik. udah bisa pun dalam jarak jauh tadinya berharap bisa bersama-sama Panitia di ruangan jadi jadi apa lebih bisa lebih nyaman ilmunya insya Allah. Mudah-mudahan sampai jumpa di pertemuan sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan Ustadz Ahmad dan seluruh ustadz-ustadz kalian yang ikhlas kalian. Jazakumullah khairan katsir. Semoga tambah produktif, tetap sehat, bahagia. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Bismillah Ustaz. Syukran juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz Tarkom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Amir. kita tutup ya, Ustaz. Monggo, silakan ditutup aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu Ustaz. Siap, insyaallah. Ya, baik.